Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayat. Berjumpa kembali para sahabat I'tibar TV dimanapun berada, dalam kondisi yang mudah-mudahan nuansanya semakin asik, semakin menambah inspirasi untuk kita semakin mengenal tentang kebaikan bersama dengan teman-teman kita, sahabat kita, dan senior kita yang memang sudah lebih mendahului melangkahkan kakinya untuk menapaki setiap jalan kebaikan menuju titian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kategori pengembangan iman. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Mas Egy. Lebih populer mungkin beliau nanti akan memperkenalkan diri yang pasti sesuai dengan namanya, Egy, elegan dikit gitu loh. Egy itu singkatan elegan dikit gitu loh. Karena memang seperti ini banyak sekali program yang bisa kita ikuti dari beliau semenjak beliau tidak mengenal agama, menganggap agama sebagai candu pemecah persahabatan, yang akhirnya beliau kembali mengenal agama dan kembali berfasihatul lisan dengan menyebut dzikir, menyebut nama Allah yang konon lama ditinggalkannya dan menganggap itu hanya sekedar slogan-slogan semu mungkin ya dulu menganggap. Tapi sebelum dilanjutkan ada kabar duka. Baru saja kita masyarakat Bogor ditinggalkan salah satu putra daerah tercinta, ulama yang paling karismatik, yaitu Mama Kiai Haji Nahrawi, sesepuh dan pendiri pesantren Tanah Baru yang ada di Bogor Utara. Kepadanya kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan tentu sanak keluarga serta para anak didik, para putra putrinya menjadi penerusnya, menjadi pewaris cerita, menjadi pelanjut sejarah beliau. Ala hadhihi wa ala kulli syarri wa barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku I'tibar TV dimanapun berada, dan para subscriber dimanapun, sahabat ikut setia, tak panjang kalam lagi, kita langsung saja ke narsum kita, sahabat kita Kang Egy. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Aturan damang. Alhamdulillah. Kita masih nyaman dengan rambutnya yang pirang-pirang bagaimana gitu, keren-keren sumeren lah gitu, mantap. Coba terus Habib bahannya luar biasa. Silakan Kang Egy, dari mana dan nama kecil, terus panjang ceritanya dipersilahkan sambil memperkenalkan saja mungkin. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diundang bisa duduk bersama orang yang insya Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Bersama AA di acaranya TV I'tibar TV. Mudah-mudahan dari setiap obrolan kita malam ini bisa ada manfaatnya lah ya. Amin, artinya Enggak sia-sia. insya Allah. Ya, nama saya Egy, nama panjang Egy Sugihmukti, panggilan Egy nggak pernah dirubah, alhamdulillah. Oh ya gitu ya, nggak pernah punya latihan gitu nama jalan atau enggak? Enggak, jadi amanah orang tua udah Egy itu, udah. Tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah.
Sugan lagi robot, lagi pirang, lagi nam tuh. Lagi kempot. Ya, kempot ayaan. Dan Jadi dulu belum mengenal Islam nih, ya, saya menganggap Islam ya sama aja sebenarnya sama agama-agama yang lain gitu. Ya namanya keyakinan, karena ya hampir-hampir seperti pikiran orang-orang komunis sebenarnya nggak pernah melihat Tuhan menciptakan sesuatu, tapi banyak orang mengagungkan bahwa semua ciptaan Tuhan tanpa ada fakta, apalagi setiap yang dibicarakan nih dari mana katanya. iya, oh dari Rasulullah katanya. Sedangkan banyak dari orang-orang ini belum pernah bertemu itu. Jadi cek beja bae Cek sampai bikin lagu tuh menolak lah, intinya menolak. Yang membenci juga orang-orang yang keracunan agama, dulu saya anggap keracunan agama, orang-orang dakwah. Sampai tukang parkir tuh dulu si muda membagi pasar, saya nggak tahu dia udah hijrah gitu. Cuman saya pas waktu nyoba nge-grab tuh ngejek, akhirnya kecelakaan sampai patah tulang bareng istri. Akhirnya sih udah tuh yang terus kunjungin terus ke Cimande. Terus ternyata mungkin di balik itu dia ada harapan nih kan, kayak ini ada permintaan nih pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mungkin mau saya gini diberikan hidayah. Tapi dengar cerita dari dia, incerannya sebenarnya mah adik saya, katanya adik saya juga kerja di bank, suka ke pasar. Cuman katanya kenapa jadi kakaknya yang kan dari hasil usahanya dia mungkin ya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya buat meraih hidayah. Karena saking mahalnya hidayah, ibu saya dulu setiap saya pulang itu selesai sholat tuh beliau nangis tiap hari. Tiap hari nangis. Tapi ya belum Allah berikan hidayah, belum diberikan. Can hayang kan, belum ingin gitu baik. Masih nggak kepikiran. Sebelum hijrah, kehidupan itu lebih banyak dihabiskan di pergaulan jalan atau pang atau dalam tindak-tindak kriminal yang ya ala-ala biasa gimana? Dulu mungkin apa saja cerita-cerita yang sering merobek hati kalau ingat, ya Allah iya ya begini gitu. Apa saja? Oh banyak tuh. Kayak soalnya ibaratnya orangnya pengen nyoba terus ini. Makanya jangan tahu terus. Dalam kemaksiatan pun ibaratnya saya memaksimalkan. Kudu maksimal. Kudu ningali. Jangan cuma katanya lah ya. Lihat orang kayak begini, coba dia begini, coba. Ada orang yang berbuat kayak gini, kayaknya asik, jadi coba. Ya segala sesuatu yang di jalanan hampir semua ibaratnya saya coba, sampai saya ibaratnya tenggelam di dalam kesesatan dulu. Sampai nggak pernah pulang kan dulu. Tapi yang bersangkutan dengan polisi gak berurusan? Sering ya? Pernah ngandang sa? Pernah, sering malah dulu. Sering? Di SK mana kebanyakan? Di Polsek, di Polresta, sampai ibu saya ngeluarin duit tuh dulu. Tapi hidayahnya yang ibu saya minta, setiap nembus saya di polisi itu yang dimintanya pesantren. Permintaannya cuma satu, sholat. Kalau udah pulang sholat. Cuman ya mahalnya hidayah begitu, nggak bisa dibayar dengan uang. Itu ibu saya udah maksain jual ini itu. Yang diminta ya cuma satu sholat. Alhamdulillah. Itu usia berapa tahun mulai mencicipi larangan berbuat sesuatu hal yang ya di luar aturan gitu, mulai SMP apa? Iya, sekitar SMP lah. SMP nyoba-nyoba tuh emang ada saudara dulu. Sudah ada yang lebih dulu Iya, gitu, sebenarnya mengiming-imingi.
kan biasa ditawarin dulu, ke depannya beli. Iya biasa. Kalau udah Promosi doyan, dulu. beli. Ya maksudnya benar sih, ketika saya hijrah nih memang setan nih mengemas kemaksiatan tuh begitu nikmat. Padahal saya pertama nyoba itu udah kelihatan, maksudnya bahwa itu tuh aneh dan bakalan kita kalau nyoba yang aneh itu bakal aneh kita kelakuannya. Udah ada kejadian pada saat saya baru nyoba ganja, soalnya ngegeletak. Pertama kali tuh langsung pingsan. Benar-benar semaput. Nah, dua kalinya sempet takut. Nah, tapi coba ngeliat orang soalnya nggak apa-apa. Oh, terbiasa. Awal emang badan tuh nggak nerima. Karena masih asing ya. Asing. Lama-lama ngandung masuk, Iya. akhirnya terbiasa. Sampai Pernah ketagihan juga? tagihan sampai tawarin sabu dikasih. Awal kasih kesini-sininya saya mau minta, katanya suruh Beli. Terus sampai barang-barang yang di rumah nih saya tuker-tukerin aja sama sabu. Untuk menutupi kebutuhan tadi. Sampai tindak kriminal saking nyanyinya atau enggak? Pernah, saya kan di kampung tuh ada lingkungan tuh teman-temannya kecilnya tuh senangnya nyuri. Jadi apa yang saya pengen nih dulu ya karena lingkungannya begitu ya saya ikutin aja karena bannya seru juga banyak sampai Ada tantangannya. Iya. Untuk kebutuhan juga. pernah saya di SMP tuh ke bawah sama temennya buat niatnya ngambil ikan. Jadi depan rumah orang itu ikannya gede. Terus teman saya nih sampai tahu gitu bahwa di rumah itu nggak ada orangnya. Padahal jauh dari kampung saya. Datengin, akhirnya bawa serokan nih nggak dapat ikan. Ngelihat pintu belakangnya buka masuk ke dalam. Sebenarnya nggak jadi nyurinya. Kita keluar lagi. Itu saya ngalamin ditembakin ya anak-anak tuh SMP. Alhamdulillah masya Allah. Itu polisi. Enggak, tangganya ternyata mungkin nggak tahu anggota atau apa ya. Dia punya senjata. Oh. Jadi dulu kan lewat sawah, tembak-tembakin tuh sampai nih kena tanah. Alhamdulillah. Terkena karena sebelum. Ya. Tapi ya, nekat itu teman. Sering pukulin apa sampai Alfamart tuh baru jadi itu dulu. Iya tahu. Kalau mau beli martabak, Alfamart saya paling enak. Ambilin dulu. Sampai ketahuannya tuh. Dulu. Masya Allah ya. Banyak lah tuh. Sampai umur berapa tahun itu selang-selang terus gitu di dunia yang ya maksiat lah, gitu, boleh dibilang. Sampai berapa tahun terus ya? Apa sebelum nikah atau setelah nikah masih? Sebelum nikah saya kemarin sih Desember kemarin tuh baru nyoba tapi masih dalam maksiat, tapi nyoba beramal soleh, nyoba ngamalin agama. Desember kemarin. Tapi dulu tuh sholat baru 1 waktu kan. Saya kan karena dulu tuh habis kecelakaan tuh. Habis kecelakaan. Tahun berapa itu? Tahun kemarin 2019. Oh masih baru. Akhirnya pas patah tulang. Tapi emang Allah hisab tuh di sini langsung ya di buminya. Motor di tempat kejadian hilang, handphone yang pokoknya hasil saya kan terakhir tuh ngejualin itu jual obat-obatan. Pokoknya dari hasil itu semua tuh dihilangin semua. Bersih. Iya di ATM sampai tabungan tuh nggak ada bersih. Sampai arisan yang harusnya buat modal lagi turunnya keluarnya pas saya dirawat tuh gimana. Tapi nggak ngebikin saya jerak lah ibaratnya. Masih ada pikir buat memperbaiki keadaan seperti sebelumnya. Dengan keadaan tangan masih patah, masih digendong, tapi udah datang ke tempat karaoke, udah minum lagi. Mulai itu yang dulu Egi sempat sering bagi-bagi kue, terus panggilannya apa?
begitu hijrah langsung senang bagi-bagi makanan untuk hari Jumat, kemudian buka distro kue juga kan katanya, roti. Terus ingin, apakah keinginan untuk mengulang kebaikan setelah berbuat dulu, apakah ingin memberi manfaat dari sesuatu yang dulu mungkin dipikir kapan saya bisa memberikan manfaat untuk manusia gitu kan. Nah, itu yang menjadikan dorongan Egi sampai buat komunitas BBM dan sebagainya. Itu kapan, satu-satu dulu, misalkan kapan mulai bagi-bagi makanan di hari Jumat sama BBM itu duluan mana? Sebelumnya pembentukan itu dulu tuh komunitas Namanya Street Hijrah. Sejujurnya ya, ketuanya Egi ya. Iya, iya. Itu sudah berapa sekarang? Alhamdulillah udah ramai kan, keluar masuk. Ya biasa. Iya. Ada yang udah dapat belum klik hijrahnya langsung, kadang-kadang ada yang keluar, ada yang enggak gitu kan? Ada, iya ada. Ada juga yang balik lagi apa gimana, tapi kita nggak pernah capek lah nyoba terus, karena saya juga sering ngelurusin niat, ya kita nggak ngerubah dia kan, kita nggak berharap dia berubah, cuman kita cuma menaik hak sesama muslim. Yang ngajak aja gitu kan. Akhirnya ketika udah terbentuk, ketemu sama yang apa, yang punya modal lah, Kang Ari itu. Akhirnya Kang Ari ini pikirnya bagus, ini gimana ini solusinya teman-teman nih, Supaya yang tadinya punya pendapatan tetap ada, iya, dengan cara yang baik gitu. karena kendala teman-teman hijrah kan pasti di ekonomi ya. Iya. Apa masih bergelut di jalanan, Iya, karena jalanan kan kebutuhan kan tidak bisa diabaikan begitu saja pada saat keinginan baik. Tapi kalau tidak ditunjang, kadang-kadang ada yang balik lagi, ada yang diberikan solusi. Iya. Nah ini yang memberi solusi ini yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa, kayak Kang Hari tadi mungkin ya. masih berat kan teman-teman kalau di lingkungan masih ini. Cuman jadi tadinya ini ya buat solusi lah Ya. dari toko roti ini. Ya awalnya kenapa roti, karena kebetulan ada temen kita nih, si Kamal tuh dulu kerja di pabrik roti, di tempat roti di Pasar Gua di Jakarta. Ya, ya, ya. Akhirnya dia kan kena lockdown, jadi kebetulan saya masih teman saya ini si Budi atau Badoy, akhirnya punya pikir buat bikin usaha buat Street Hijrah. Ya. Akhirnya dia bawa si Kamal, nah Badoy pun kerja sama si Kamal sebelumnya. Siap. Kamal pakai, alhamdulillah ternyata rotinya diterima lah sama masyarakat, ya bagus, produk kualitas. Akhirnya kita kembangin, lalu apa ya, gimana caranya teman-teman nih terlibat dalam segala kegiatan kebaikan agar mereka mengambil peran. Siap. Jadi berbagi sedekah. Awal tuh tiap Jumat kalau tiap Jumat nih ke jemaah sholat Jumat yang begitu. Betul. Nah kalau ada pun Senin nih kolektif. Jadi siapa aja boleh patungan. Misalkan ada yang nyumbang 1 roti, 2 roti, 3 roti, nanti kita kumpulin dalam seminggu nih. Kita Senin nih kita datangin ke rumah yatim, ke rumah penghafal Quran, ke pesantren-pesantren, apalagi ke teman-teman pesantren. Kita banyaknya yang puasa Senin Kemis tuh kita bagiin. Sampai ada dari komunitas yang lain juga melihatnya ke bawah semangat katanya, karena Street Hijrah nih seneng sedekah, mereka pun terpacu akhirnya. Sobat waktu itu habis Ramadan kita mewawancarai teman-teman yang memperkenalkan itu salah satu kelebihannya. Sampai ada komunitas bagi-bagi makanan, menyentuhnya ada 2 ya, segmen tadi Jumatan pada jemaah masjid yang habis Jumatan, dan kedua kepada yatim dan para penghafal Quran. Itu sempat terdengar gitu, artinya ya itu langkah yang positif dan perlu dipertahankan. Kalau misalkan sering keluar masuk siklusnya kan kadang-kadang naik dan turun, ya perlu dicas kembali, perlu dikembangkan kembali gitu kan. Itu sesuatu yang bisa menarik. Allah akan menghapus seseorang yang memperlakukan sesuatu kebaikan setelah dia berbuat keburukan. Tamhuha, barang siapa yang berbuat baik
setelah dia buruk, maka kebaikan itu akan menebus keburukan tadi gitu. Ya perjalanan bagus itu sensitifnya itu di situ mungkin. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sama sekali merubah dari kan hijrah itu sebenarnya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna ardi wasi'atun wa iyaya fa'budun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumi itu sangat luas. Melangkahlah kaki kalian, wa iyaya, dan hanya padakulah kalian fa'budun, bersujud dan beribadah. Jika kau tidak menemukan kebaikan di satu tempat, maka temukanlah kebaikan di tempat lain. Jika kau tidak menemukan, mungkin harga roti kalau dikasih di tempat-tempat bakeri atau makanan mungkin akan susah diterima. Tapi roti kalau diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tuh bisa sungguh luar biasa, dan itu esensi daripada sedekah. Ada orang yang tidak mau dikasih makanan, tidak mau dikasih uang, dia cuma mau dikasih senyum saja, maka senyum itu sedekah. Jadi sedekah itu memberi sesuatu yang bersifat benar, dibutuhkan. Mas Egi datang ke saya, mungkin uang ada, tapi Mas Egi cuma butuh sedekah yang ngopi, maka nilai uang 20.000 sama kopi segelas itu akan menjadi sodakohnya kopi, karena kopi itu berlaku benar, pas dibutuhkan. Itulah sedekah. Maka sedekah itu bisa dalam bentuk kerja, yang tentu yang BBM, bersih-bersih masjid itu juga sedekah. Karena ada satu masjid yang uang ada tapi yang kerja nggak mau, jadi kita datang, itu sedekah, baik. Beda lagi dengan jariah. Maka mencari kebaikan dalam sedekah itu paling mudah. Dan sedekah itu tidak usah dalam bentuk yang materi kelihatan wah. Yang penting pada saat itu orang butuh. Insya Allah juga dengan ibu-ibu Masjid Raya sedang menggagas program bagi-bagi sedekah untuk orang-orang gila malah khusus. Jadi habis cuma itu kita akan keliling ibu-ibu dengan santun. Tapi yang didatangi itu adalah orang-orang yang tuna pikiran, yang kurang-kurang, latar belakang pikirnya kurang bagus. Lagi gila, karena menurut mereka ini segmen yang sangat jarang disentuh. Kayak itu kalau disinkronkan dengan program EGI tentang berbagi Jumat itu. Nah sekarang lagi bangkit. Salat di Al-Mutiyah di bawah tuh, Masjid Villa Kebon Raya, kan ada tuh masjid. Tiap Jumat itu ada yang soto, ada yang segala macam. Dan itu langsung keterima. Itu sedekah. Itu yang bagus. Maka kalau ada mungkin bisa dibangkitkan lagi dari sisi teman-teman setidaknya itu supaya apa nih kendalanya sampai misalkan harus vakum. Yuk kita itu. Insya Allah Posma juga bisa kerjasama nanti. Gitu. Dilanjut cerita masalah BBM. Selanjutnya BBM itu masjid mana saja, terus komunitasnya sudah berapa, terus ambil peranannya, ada nggak hambatan ketika kita datang ke satu masjid, Pak, saya mau beres-beres masjid, bersih-bersih, terus ada nggak merbuat yang curiga atau mau apa-apaan kalian gitu, mau apa gitu. Cerita nih pengalaman supaya bisa jadi ibrah buat teman-teman itibar. Banyak sih jadi kan saya salah satu orang yang nyari survei masjidnya, yang buat dibersihin. Selama ini wilayah mana saja yang sudah di ini kebanyakan Bogor Barat, Ciampea kali itu. Terus pernah Bogor Tengah di Masjid Alumni PB. Iya. Iya. Alumni PB. Nah, pas survei benar banyak yang beranggapan ya naon sih banget. Naonan sih Kadang minta izinnya ribet. Misalkan nanti dah saya musyawarah dulu, dirumbukin dulu. Padahal kan ibaratnya kita nggak saya jelasin ke pihak masjid tuh, ke pengurus masjid, dari pihak masjidnya cuman perizinan doang. Alat-alat kita yang sediain, konsumsi kita yang sediain. Kalau misalkan nggak bisa konsumsi apa nggak usah sediain. Misalkan nggak bisa ada yang nggak bisa hadir dari pihak masjid ya nggak apa-apa. Kita cuma perizinan diizinin bersih gitu bersih. Masya Allah. Tapi masih persulit. Mungkin
bahasa yang sering dikemukakan untuk pengurus masjid apa? Silakan Edi mengumumkan. Kita dari Yang sering dilakukan Edi pada saat melobi pertama masuk, karena gini, sesuatu kesepakatan jarang tersambung karena mungkin salah di Iya, lobi benar. atau salah di ijab pertama itu. Sering gimana, seperti apa? banyakan sih terima aja, namanya kita kan. Maksudnya cara mengemas Edi menawarkan kepada pengurus masjid. Edi sering dengan prolognya seperti apa? Kalau begini contohin. Assalamualaikum Bapak, saya dari BBM. BBM ini komunitas hijrah Pak. Maunya sih bakti untuk mengulas kembali kehidupan kami yang kemarin-kemarin. Barangkali dengan bersih-bersih masjid kami dapat hak, dapat pahala, dapat itu dari Allah. Boleh izinkan Pak, gitu misalkan. Apa itu BBM nak? Bersih-bersih masjid, komunitas kami aja. Kami punya modal sendiri, kami didukung oleh sendiri, kami berswadaya sendiri. Insya Allah, jadi satu dari pembicaraan itu akan melihatnya, oh, yang melihat tobat, gitu, supaya melihat itu seperti itu gitu. Mungkin dari casing juga ya dari tampilan. Dari Baru. rambut atau ya. Oh, karena dia, Ya, tadi Pak. kan kalau ini kayak Ustadz tadi biasa, Assalamualaikum Mbak. Nah, ada apa, ada keperluan apa? Kita Itu yang datang biasa berapa orang? saya sendiri Kalau buat gitu, survei yang saya pertanyakan terlebih dahulu kan pengurus masjid DKM di mana ya Pak, rumah DKM, karena yang saya butuhin cuma DKM. Iya, izin DKM. Iya, izin DKM. Ketemu marbot juga percuma, pasti nunggu DKM katanya. Iya. Karena saya langsung cari DKM. Terus oh betul misalkan saya DKM-nya. Nah, jarang tapi ketemu yang orang DKM-nya. Jadi saya sampaikan, jadi kita ada program gerakan masjid peradaban. Yang punya program ini sebetulnya Yayasan Cinta Quran. Jadi dia mau mau mengembalikan peradaban masjid ya. Jadi ribuan masjid mau dibersihin di khidmat. Kalian mau nawarin program-program gitu. Nah, kita kan dari komunitas, kebetulan latar belakangnya jalanan, ya, street hijrah. Nah, yang bersih-bersihnya kita. Jadi kalau kita niatnya beda lagi. Mungkin kita di samping kita khidmat, kedua juga kita ingin ngilangin stigma buruk masyarakat. Kalau anak-anak pang atau anak-anak jalanan tuh ke masjid tuh, maksudnya nggak usah dipandang yang aneh-aneh. Siap. Karena banyak keluhan dari teman-teman tuh, setiap ke masjid orang-orang kayak ngeliat setan, ada yang merhatiinnya parah, ya kan? Oh. Makanya saya Pernah ada cerita Banyak. si Sofian, banyak yang bukan komplain. ditonyok ternyata pengurus masjid. Jadi Iya. ini pengen ngilangin stigma buruk masyarakat, karena kan orang-orang iman ya pasti betahnya di tempatnya kan, di masjid. Harusnya ibaratnya petani, kalau dia nggak betah di sawah ya berarti bukan petani. Lain petani. Ini makanya Al-mu'minu fil masjid kasamaki fil bahri. Orang beriman di dalam masjid harus seperti layaknya ikan di dalam air. Kan gitu. biar ngebiasain teman-teman. Siap. Jadi kan ada yang malu karena sholat di masjid itu penting karena 27 derajat dibanding kita sholat di rumah kan. Tapi karena gengsinya teman-teman, kadang melihatinnya aneh-aneh. Jadi RL Kadang ngomongin gitu kan bisik-bisik kemarin dilihatnya kan dikiranya ngomongin dia kan. Biasa orang masih belum pancet, orang dalam kondisi mau hijrah itu sensitif perasaannya. Mungkin orang lain di belakang ngobrol biasa, tapi karena dari mereka saya pada saat dia pak wajar. Minder. Soalnya bakal menjadi pemandangan yang indah ketika tampilan seperti ini, bersih-bersih masjid, semuanya dengan rapi. Cuman tadi mungkin ya salah diijab atau mungkin belum tepat dalam segi pengemasan bahasa, karena mungkin dengan bahasa niatan yang kuat, dorongan yang kuat, kadang-kadang mungkin kurang tepat menyampaikan itu tadi. Karena kalau melihat pengurus manapun pasti akan dengan bangga menyambut, wah ini ya gitu. Apalagi dari mana ini, dari ya kami hanya ingin berbuat baik di tempat mukmin agar kami mendapati ya bekal-bekal. Kalau bahasa si Ian rumah itu ya kali saya ngais-ngais rezeki dikit buat bawain pulang, buat bekal pulang gitu ke pasnya, karena nyentuh itu. Kadang contohnya maksudnya apa ya,
ya saya mau begini-begini berkhidmat kepada Ustaz ngais-ngais rezeki daripada dia buat bekal pulang gitu, kayak itu ya kali diterima. Jadi optimismenya itu luar biasa, rendah hati gitu kepada sesuatu amal ibadah. Iya. Berapa sekarang yang terbentuk di BBM? Dari komunitas banyak komunitas yang terlibat. Ya salah satunya kita dari Street Hijrah. Karena tiap zona banyak. Saat ini pergerakannya udah sampai Bandung, udah sampai Bekasi. Jadi Yayasan Cinta Quran mau ya mungkin mengembalikan peradaban masjid, mengembalikan lagi fungsinya masjid, biar gimana caranya juga buka 24 jam, biar musafir juga ibaratnya diterima lah di tempat-tempat itu. Para bapak dan semua para pengurus masjid, ini Mas Egi ini salah satu yang berada di dalam komunitas yang rajin dan suka bersih-bersih masjid. Alhamdulillah. Jadi sering ya saya juga melihat kondisi kadang-kadang masjid yang terlalu close, yang terlalu banyak tutup buka pada saat musim-musim dekat ke sholat saja. Sementara masih sebagai Baitul Mukmin, sebagai rumah Allah dan rumah bagi orang-orang beriman, itu layaknya harus menjadi tempat awal dan akhir daripada segala aktivitas. Kalau masjid terlalu banyak dikunci di segala macam kan, tinggal buat aturan saja, tinggal buat aturan, tinggal buat tata cara. Itulah kadang-kadang sendiri melihat kondisi keprihatinan pada saat memanajemen masjid oleh keinginan sendiri yang sudah aturan kolot yang tidak open manajemen kepada semua, seperti itu. Banyak kendala. Ada masjid di sana yang ingin persilakan untuk teman-teman di daerah Megabendung, masjid punyanya salah satu mantan Kapolri, ada Ibahtia, itu sudah kita urus. Tapi ya itu tadi berbenturan dengan peraturan, jangan begini, ini kan masjid baru harus begini. Akhirnya ya masjid hanya tinggal bangunannya saja, itu tidak berfungsi, tidak ada amal. Nah mungkin untuk meramaikan amal tadi, pikir teman-teman ya mulai dari cara bersih-bersih masjid. Kemudian kalau sudah bersih kan enak tuh di dalam tuh, rapi, nyaman, pakai wangi-wangian, nyaman. Itu mungkin niatan komunitas teman-teman BBM ya kan? Karena saya juga dapat hidayah di masjid tuh. Jadi dulu tuh doa yang pertama kali saya hafalin tuh doa masuk masjid. Ketika pulang itu, ya, pulang dari tikap 3 hari itu, ya saya nyoba, saya nggak ada kekuatan. Saya sholat cuma 1 waktu doang pulang itu. Sholat cuma zuhur doang, habis zuhurnya minum-minum lagi. Cuman mungkin ya saya ngerasa sih dari doa itu ya, karena setiap doa yang mau saya hafalin saya lihat dulu artinya, saya pengen tahu dulu artinya kan. Yang saya ucapin apa ya. Jadi mungkin kepada teman-teman Iktibar di mana-mana, mungkin ada salah satu cerita yang bagus, unik dan baik sekarang kita ambil pelajaran dari Egi ini. Jadi menemukan hidayah dan keberkahan ibadah di masjid sesuai dengan fitrah awalnya sebagai seorang beriman, bahwa menganggap masjid bagaikan air untuk ikan, indahnya di masjid. Oleh karena itu bangkit dan ingin bekerja sama meraih teman-teman untuk sama-sama menjadi pecinta masjid seperti itu. Oke, dilanjut lagi ceritanya. Jadi dulu sampai di, kan saya taruh di HP, belum nggak apa-apa kan, saya dulu tuh susah apanya. Allah mau pilih dulu kita ya? Iya, Allah maftahinya doang. Allah saya taruh di catatan HP. Jadi kalau beres wudhu, saya lebih milih nggak apa-apa masbuk daripada saya yang nggak baca ini. Jadi beres wudhu, saya ketinggalan sholat, masuk buru-buru, udah mau nyampe sab sholat, oh saya lupa baca ini doa, balik lagi keluar buka HP, sambil langkahin kaki kanan, saya baca doa itu. Allah murtali, Allah rahmati. Karena kan artinya juga ya Allah bukakanlah pintu-pintu keberkahan. Ya jadi ibaratnya alhamdulillah kebaikan-kebaikan datang dari saya hafalin itu. Jadi alhamdulillah Allah berikan kekuatan buat saya. Jadi dari awal sholat tuh 1 waktu doang, itu zuhur doang. Saya sampai naik ke asar, habis asar saya minum. Jadi teman-teman sampai ngeledek,
Nanti dah habis asar ya, ditawarin nih sodorin minuman di tongkrongan, nanti habis asar. Nah, minum aja, nanti dah habis asar ya, nanti dibalik haji Ustaz. Mungkin asbab doa itu naik sampai maghrib, ditawarin. Oh kemarin sampai asar kata minggu kemarin, ya ini sekarang sampai maghrib dah. Bis maghrib, sampai alhamdulillah sampai isya, akhirnya nyoba bangun subuh. Jadi poin penting dari obrolan tentang hijrah dan dapat hidayahnya seorang Egy itu karena mencintai dan menyelami kecintaan kepada doa pada saat masuk masjid ya. Saya semalam pada saat berdoa pergantian tahun Hijriah Masehi lagi saya ngomong gini, orang iman itu minimal menganggap bahwa doa itu senjata, karena kata Rasulullah ad-du'a silahul mu'minin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang tadinya begitu beringas dan ganas galak kepada Nabi Muhammad mendengarkan 1-2 ayat lantunan tentang surat Toha. Hati Egy yang tadinya mungkin begitu tabu, begitu kurang mengenal, asing dengan Islam, mungkin karena tadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik sedikit, tapi kalau itu diyakini dan dijadikan senjata, disitulah saya melihat bahwa doa itu tidak murah senjata bagi orang beriman. Karena dengan doa qada Allah yang sudah ditentukan bisa berubah. Dengan doa dulu senjata tajam bambu runcing bisa melawan senjata mutakhir. Dengan doa, dengan kekuatan dan keyakinan kepada Allah. Karena bukan masalah doanya. Kalau masalah doanya sunnah diucap. Keyakinan adanya sang pembuka rahmat tadi. Keyakinan adanya Allah memberikan ketenangan di dalam masjid. Itu imannya itu sebetulnya. Kalau ucapannya kan doa. Tapi ucapan yang diulang-ulang itu akan membuat sebuah mudawamah, dan sebagai tadi hadis Nabi bahwa di dalam doa itu adalah senjata. Silahul mu'minin, senjata orang beriman. Hati yang tadinya ragu bisa menjadi begitu yakin, bisa menjadi betah, menambahkan kenikmatan dan keimanan karena luar biasa. Nah itu mungkin banyak pengalaman juga tentang ngajak orang untuk hijrah, sebenarnya untuk ayo orang kamar rasid yuk, kita sedekah yuk. Cerita-cerita siapa saja orang yang paling pertama ajak Egy, ya orang-orang diajar benar gitu, diajar sholat, orang diajar keluar, orang diajar dakwah, itu siapa-siapa saja dan harapannya apa, terus kendalanya seperti apa. Mungkin pengalaman coba pada saat mencek bahasa dakwah taskil. Jadi dulu pas beres kalau pas awal-awal belum mau dakwah, belum mau ngajak, mana ternyata masih nafsu lah. Ketika saya nyoba hijrah tuh pergi ke tempat lain, keluar pulau Sumatera, perkara bawa agama 40 hari waktu itu ikut. Akhirnya di situ ketika pulang saya di situ diajarin nyampein, diajarin ngajak, diajarin bicarakan perkara agama hari-hari. Akhirnya pas pulang-pulang yang saya bikin saya nyesek tuh katanya, kata ulamanya, antum nih di sini baru latihan katanya. Oh latihan, saya kan udah ngabisin waktu, saya ngorbanin harta saya kan 40 hari. Iya latihan, nah, kerja yang sesungguhnya di rumah kamu, di tempat kamu katanya, kerjanya yang sesungguhnya. Nah ketika itu saya ngomong ke ustadznya, saya nggak bisa dakwah, saya nggak bisa ngajak. Antum nggak bisa pakai lisan antum, pakai gerakan. Katanya, kalau nggak bisa pakai gerakan, pakai hati katanya. Kalau nggak bisa juga ya udah ngelangkah aja dulu kan. Nah dari situ saya nyoba, waktu ketika pulang dicoba di rumah dulu belum ke teman-teman, belum ada itu. Jadi pas saya ngelangkah pakai gamis, pakai ini, tanpa saya sadari saya nggak dakwah apa-apa, tapi orang-orang jadi dakwah sendiri. Jadi ajakan sendiri. Nah jadi, Pak Haji kemana, ke masjid yuk. Jadi kan dia ngajak sendiri. Jadi tanpa dia sadari dia nggak ke masjid, tapi dia ngomongin sendiri ke masjid ya, berarti kan tersadarkan ya. Nah, akhirnya berapa hari kemudian saya coba assalamualaikum. Ustaz, siapa tadi yang ngomong tadi? Kamu dengan cara bergerak, cara melangkah, cara sikap kamu itu juga adalah dakwah. Bagus itu. Artinya tidak melulu dakwah itu verbal dalam bentuk
cerita, tapi juga lisanul hal aula min lisanil maqal. Dalam sebuah kaidah ulama mengatakan bahkan dakwah persuasif, dakwah dengan perilaku itu udah jauh lebih kuat daripada dakwah dengan lisan gitu. Maka mungkin dari perilaku lagi ya, ngajak-ngajak gitu karena tuh bisa ngomong, misalnya perilaku aja gitu ya. Karena kan saya yang menjadi beban tuh gitu awalnya saya ibaratnya mikir loh kok saya masuk Islam malah jadi ibaratnya diajak susah-susah ya, karena kata ulamanya ya emang begini Islam nih, kita nih bersusah-susah karena tempat kita nanti udah nggak bersusah-susah itu di akhirat gitu. Wajar kita di sini harus bersusah-susah, antum kalau bersenang-senang di sini ya bersusah-susah nanti di akhirat. Makanya karena apa yang membuat saya maksudnya bersusah-susah ya itu tadi loh, sampai saya belajar istinjanya sampai begitu kan ya, diaturnya sampai kadang berdiri masih keluar juga sampai katanya ada 2 kabar yang ibaratnya yang harus kita amalin, yang cuman kabar kedua katanya orang-orang kebanyakan pada ketiduran nudutan, jadi pas nggak ada yang enak nggak ada yang kabar pertama bahwa Rasulullah SAW tuh ada nabi kita, nabi terakhir, nah itu jelema ngadaranya. Cuman kabar kedua bahwa tugasnya Rasulullah SAW dibebankan kepada umatnya, nah itu pada narunutan jadi orang kok ketika hijrah jadi kudu ngajak matur, jadi waktu itu jadi beban. Cuman karena ada semangat dari ulama itu katanya nanti ngelangkah aja dulu, nah dari situ ngelangkah ya orang sampai ketarik sendiri lah, sampai orang tuh sampai ngomong sendiri, dakwah sendiri. Saya nyoba keluar suara Assalamualaikum, akhirnya baru tuh di situ nyebar ke tukang dagang. Saya coba dakwah sampai digratisin tukang bubur tuh, jadi banyak yang seneng, banyak yang nggak suka. Ada yang ada yang melawan yang nggak seneng. Hadis apa itu katanya, antum jangan dakwah katanya kalau nggak tahu ilmunya. Kata saya masa saya ngajak aja nggak boleh kan? Dulu saya ngajak ke dalam kemaksiatan tanpa ilmu, ini ngajak kepada kebaikan, masa harus ibaratnya harus ada sertifikat atau gimana kan? Kapan orang jadi baiknya kan? Ibaratnya dulu ketika saya bermaksiat, saya punya sesuatu yang baru yang bagi saya menarik atau nikmat atau membawa kebahagiaan buat diri saya, pasti saya tawarin ke teman saya. Nah makanya ini suatu yang ibaratnya luar biasa, ini suatu yang baru membawa ketenangan kan ya. Nah baru masa saya nggak kabarin ke orang. Nah alhamdulillah ternyata benar, dakwah buat diri sendiri tuh ngajak orang, tapi ternyata tanpa disadari buat kita ngomongin untuk pentingnya mengingat Allah gini kan, pasti kita nih jadi ingat Allah. Kita yang ngomongin pentingnya sholat di masjid, pasti kita jadi ke masjid mulu. Nggak mungkin kita ngomongin pentingnya sholat di masjid kita nggak ke masjid. Betul. Ngomongin pentingnya tahajud. Dan saya bergerak ke jalanan ke teman-teman. Nah bertemu dengan yang udah hijrah duluan tuh si Badoy, si Budi itu. Dia udah bikin pergerakan di Cilengsi kalau yang Bekasi. Itu sudah juga? Iya. Nah awalnya dia bolak-balik dulu ke Bogor, dan akhirnya saya bareng dia tuh menggarap di Bogor. Akhirnya alhamdulillah teman-teman ajak ya, banyak yang nolak, banyak yang senang, banyak yang nggak senang. Tapi kan saya lihat Rasulullah pun seperti itu. Nah Rasulullah kan nggak terkesan sama orangnya, tapi yang penting kenapa katanya harus begini, harus nyampaikan ya karena Allah. Ya kan saya belajar, yang pertama belajar bagaimana saya menikmati setiap apa yang saya amalin. Karena saya belajar kenapa katanya kita harus makan ya, karena perintah Allah. Jadi segala sesuatu saya isbatin ya Allah tuh. Yang saya cari jadi poinnya dari Allah, bukan dari manusianya tuh. Alhamdulillah banyak yang awalnya nolak ya, hidayah milik Allah sih. Ada yang ibaratnya diajak nih langsung ya seperti perjalanan Rasulullah kan ada ngajak satu langsung membenarkannya Abu Bakar, ada yang malu-malu kayak Abu Sufyan, ada yang malah ada yang support. Jadi dia memfasilitasi support, jadi dukung, nambahin buat ngopi buat pengajian nih, tapi dia nggak mau ikut seperti Abu Thalib. Ada yang menentang. Nah alhamdulillah kadang
saya lewat istrinya, ada yang lewat istrinya dulu itu, istrinya saya dawain ngomongin perkara agama, bener ikut aja tuh saya iya kayak gitu. Bukan gitu. Dorongan istri ada, yang dorongan istri. Siap. Alhamdulillah berjalan. Itu tadi nama nggak ke gambar, saya harus dakwah bagaimana, menyampaikannya gimana, ternyata dengan sendirinya. Iya. Karena ternyata dakwah itu tidak mesti harus pakai lisan kan. Ada yang pakai tulisan, ada yang pakai tingkah, perilaku, dan perbuatan. Ya itu tadi mungkin pengalaman hijrah. Dengar-dengar udah 4 bulan ke jauh segala, udah sampai mana? Belum, dulu 4 bulannya saya Bukan 40 hari Iya. ya. 40 hari ke Sumatera Barat. Ke mana? Padang? Apa jadi 4 kota ini. Ini benar-benar holiday-nya orang beriman itu. Bagus, Ya, alhamdulillah. Jadi anak holiday nya. Dipanggil Hari? Ustad deh. Bang Ustaz. Oh, gerowan Ustad ya, jadi ngajaran Ustad ya. Awalnya mah kaku, cuman kali-kalinya aja lah. Hadiah insya Allah. Senang. Ustad, Assalamualaikum. Gitu nggak jadi pede itu. Lu kayak ada mau apa nyuwar tuh Ustaz. Alhamdulillah ya malah dengan panggilan itu jadi udah buka amanah. Yang tadi kalau kita sering mengucapkan keutamaan sholat di masjid, masa di rumah. Kalau kita tahu tentang keutamaan sholat tahajud, masa kita kagak gitu. Ada dorongan. Makanya kalau sudah begini kan, gini. Apa sih kekuatan kopiah? Cuman bahas kopiah. Ketika pakai kopiah, ada rasa malu untuk begini. Minimal tunduk atau cingalawe, pakai kopiah suruh jelalatan mata. Pada saat pakai sarung, ada kekuatan loh keluar. Minimal pakai sarung mah gayana jika ada ajikan tahlil. Gitu. Tapi pakaian-pakaian yang kita kenakan, atribut-atribut yang kalau dalam bayan wapsi itu kan seni pesan pakai pakaian yang sunnah. Untuk apa? Ternyata itu hisnun, benteng dari perilaku kita yang tidak kontrol. Pakai sarung sih ya, rada enak seketik. Pakai kopiah mana? Ngomong mana sok ieu, kade nafsu mana mungkin sarua jeung sejen, tapi omongan mana menunjukkan mana suka berbuat baik ya. Ada paksaan dan itu riya. Tapi dalam kitab talim riaknya orang alim itu diampunkan. Kalau udah begini kan seolah-olah tapi ya di saya riak, saya tahu ya Allah, saya nggak begini kalau sendiri, ngatrol lah pikiran, tapi karena begini, terus kalau saya yang berbuat baik perilakunya malah buruk, malah riak saya. Maka di situ ar-riya'u bil alim musta'dirun. Riaknya orang alim adalah diampuni, disebut injar. Kenapa? Karena dia menjadikan benteng, perilaku dia itu sebagai benteng, berlindung. Kalau ngomong jelek, mentang-mentang udah apa adanya, jangan bisa. Makanya pakaian, penampilan itu mau tidak mau kesan-pesan. Dan ucapan, atau kalau tidak bisa mengucap, toh dakwah dengan perilaku dan dengan perilaku tadi ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu sudah menemukan poin yang paling penting dari masjid. Seorang Egy menemukan ketenangan dan disitulah esensi seorang mukmin. Yang kedua, dari doa saya menemukan bahwa bagi seorang mukmin doa benar-benar senjata. Nah, pula pada saat di luar, pada saat Egy memakai pakaian yang sunnah, yang baiklah gitu, yang menutup aurat dengan rapi dan baik, itu ternyata ada benteng untuk kita senantiasa berkata baik. Nah, efek sekarang program apa, terus rencana seperti apa, komunitas memasuki tahun 2021 seperti apa, Egy ingin adakah program baru yang mungkin bisa lebih diperhatikan dan lebih mengajak mengutuk teman-teman, mungkin komunitas apa yang mungkin bisa diupdate kembali untuk kemudian digarap dan ini menjadikan salah satu ladang dakwah dan amal kita. Apa mungkin rencana ada nggak untuk ke depan? Setidaknya akan seperti apa lagi perkembangannya? Mungkin kan belum tahu perkembangan sekarang setidaknya yang kemarin cerita, kemudian komunitas BBM juga mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya, harapan di depannya saya pengen bikin tim. Jadi kita bikin tim teman-teman yang bergerak itu dakwah di jalanan. Kita
apa, ngajak teman-teman yang ibaratnya mau tukang dagang, mau tukang parkir, mau siapa aja, mau, kita bergerak di sana lah. Soalnya banyak kan ustad nggak ada pikir di sana, nggak maksudnya nggak sampai gitu di sana. Ya karena bukan ada banyak ustad, ya kita bukan bagian kita, ini bagian antum namanya. Yang mana Ya yang asli ngomong, ya kalau pengajian di Sambu seperti itu jangan Sambu, ya emang cocoknya baik. Bukan apa-apa, tidak bisa, bukan tidak menyentuh. Memang anak-anak kabur era segan. Tapi dalam kubayu ku egi banyak hal yang tidak bisa sentuh, itu bisa sentuh. Makanya nanya dulu program-program seperti apa yang mungkin bisa dilanjut atau mungkin bisa dikembangkan, apa saja yang mungkin bisa menarik dan ikut serta dari teman-teman yang ada di rumah atau di pemirsa sahabat itu berarti gitu kan. yang paling buat Setijah dulu, buat setijah misalkan. buat orang-orang yang udah mengenal maupun yang belum mengenal, baru kita minta dukungan aja sih. Karena dari setiap pembelian dari roti dan kopi dari street produk Setijah itu sendiri. Gimana itu tokonya? Dari tokonya di Dramaga, Ada mangga. di sebelum Giant kalau dari sini tuh sebelah kanan. Karena dari situlah yang menopang kami itu perekonomiannya, buat dakwah, buat kajian. Di pendanaan kita pengen mandiri. Nah, cuman yang kita butuhin cuman dukungan lah dari umat muslim. Oke. Mungkin nanti di deskripsi pun kita akan sertakan alamatnya untuk ya nongkrong tapi happy, tapi juga ada kebaikan. Insya Allah data di Bubulak ya, Bubulak yang sebelum Giant itu ada kafe namanya apa? Setijah Bakery and Coffee. Setijah Bakery and Coffee. Mungkin yang sebenarnya sering saya lewat, cuman saya belum. Nanti saya pun akan ke sana karena apa di dalamnya itu ada perekonomian yang mungkin menopang dan menunjang juga cara-cara dakwahnya Bang Egi ya bersama teman-teman. Jadi belanjamu adalah sedekahmu adalah ibadahmu. Jadi saya wayahin jajan di warung mana aja, tapi kalau ini kan efeknya ada nilai-nilai kebaikan gitu. Itu mungkin untuk program Setijah tadi karena ada beberapa keuntungan yang diniatkan untuk kepada kebaikan. Nah untuk komunitas BBM tadi gimana? Udah mulai dibesut lagi atau kalau mungkin nanti kerjasama pendataan masjid atau apa, Osma juga boleh, juga di sini teman-teman boleh untuk mengobrolkan jalanan teman-teman yang kan dasar, ada usahanya berngalut nerima tapi membersihkan masjid, keren gitu. Udah dimulai lagi apa? Karena itu kan PSBB kan temenang ruang riung. Masih berjalan. Masih jalan? Masih jalan. Tiap hari Kamis. Oh, ini kayaknya nggak ya kan ya? Iya. Sampai sekarang masih ada. Maaf, Sunda. Sampai sekarang masih ada ya? Ada. Alhamdulillah. Betul ya, kalian keluar, kalau sekali keluar pasukan berapa? Biasanya formasi berapa orang? Maksimal 10. Maksimal 10. Itu kebutuhan ongkos, kebutuhan segala macam mungkin kan karena budak orang pengen ngopi, pengen ngerokok itu gimana? Ada? Atau iuran masing-masing? Ada dari yayasan. Yayasan yang tadi yayasan apa tadi? Cinta Quran. Cinta Quran. Oh iya. Jadi udah nyaman ya. Jadi ada satu teman juga yang ini di lintas kita, Yadi itu sering kalau ada yang meninggal dia respon, datang pasukannya ngajuin yang nemenin ahli apa jenazah, yang nemenin keluarga itu mereka sudah siapkan rokok semuanya, kalau harus begadang mereka. Jadi itu yang di Cilenek. Nah, mungkin seperti itu kan, langkah sedikit, langkah tidak begitu banyak, tapi membutuhkan pengorbanan dan membutuhkan penerimaan yang baik gitu. Kayak bersih masjid kan juga tempat saya barat, tapi masya Allah gitu kan, siapa yang nggak betah lihat masjid bersih kan gitu. Ini wilayah hotel. Bener, ada hotel mah ya duitan minimal urus gitu doang. Ya masalah duit pan bisa ya kerja dakwah tadi, kerja dakwah yang memberikan upah, yang memiliki dakwah, yang memberikan segalanya adalah pemilik penyeru dakwah ilallah. Ya, benar-benar luar biasa sekali.
sudah beberapa poin mungkin komitmen Egy tentang hijrah tetap ya. Jadi alhamdulillah kita senang mendengarnya, dan hampir di setiap banyak kesempatan tadi suka jadi di beberapa teman jemaah pengajian khusus kalau ditunjukin itibar itu banyak cerita yang kayak gini. Jadi kalau yang bersih-bersih masjid Merbot itu wajar, mereka punya tanggung jawab sendiri. Tapi kalau yang datang dari luar, anak-anak yang notabene tadi niat pengen ngumpulin ya barang-barang kebaikan sedikit yang mungkin dipandang satu efek sosial yang tadi yang nampak bahwa terbersihkannya nama-nama mereka supaya tidak terlalu image buruk, itu otomatis masih digiatkan kembali, kemudian pendataannya dirapatkan, kemudian cara ngobrol dan cara lobby mungkin kepada teman-teman pada pengurus masjid pun ditingkatkan, dan yayasan pun mudah-mudahan semakin berkah insyaallah. Dan alhamdulillah para sahabat di Iktibar TV dimanapun untuk senantiasa mengambil pelajaran yang mungkin bisa di review, bisa di replay, bisa diulang apa saja yang bisa diambil hikmahnya dari seluruh dan dari sahabat kita Kang Egy ya. Kali ini mungkin ada beberapa pesan khusus kepada teman-teman, ajakan langsung atau ajakan untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah. Cara Egy menyampaikan, silakan. Buat pesan-pesan buat teman-teman Iktibar TV. Ya, buat teman-teman Iktibar TV, kita nih buat agama nih emang harus benar-benar ngeluangin waktu. Jadi bukan nunggu waktu luang, karena kebutuhan kita yang sesungguhnya agama. Jadi kadang saya pun ketika saya baru mengenal Islam, ternyata Islamnya itu udah sempurna, cuman amal agamanya aja yang nggak sempurna. Jadi orang-orang udah nggak fokus lagi dengan agama. Yang hari-hari mereka fokusin itu dunia. Jadi cuman sekedarnya aja buat agama. Jadi udah bukan kebutuhan lagi. Itu yang saya rasain, yang saya lihat di lingkungan, bahkan di keluarga saya sendiri. Kadang saya juga membuatnya sedih. Nah, makanya yang saya fokusin, kita nih kadang kalau ngelihat ulama nih enak kayaknya ngejalanin hidup, karena sudah keluar dulu mereka nya ibaratnya kita masukin benang ke dalam jarum, mereka fokus sampai masuk dulu. Kalau banyakan kita nih sekarang masukin benang ke dalam jarum nih sambil nonton TV, sambil lompatan nggak sepasuk. Jadi ngurusin perkara akhirat nih kita nggak bisa sambil nontonin dunia dulu. Jadi benar-benar harus diluangin waktu dulu. Nah, kata Allah dalam hadis qudsi itu, saya ketika pertama hijrah saya dapat hadis qudsi itu, saya baca dulu, benar-benar yang saya rasain, yang saya lihat ya di lingkungan. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah seluruh waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dengan kejayaan, dan akan aku tutup kefakiranmu. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan tidak akan aku tutup kefakiranmu. Jadi makanya saya melihat nih lalu lalang manusia bolak-balik sibuk dengan perkara-perkara dunia, dengan perkara-perkara keperluan-keperluan yang mereka tambah-tambahkan, ya, keinginan-keinginan yang tersesat dalam keinginan. Ya karena itu tadi, karena nggak meluangkan waktu untuk agama. Nah, jangan nunggu waktu luang. Ya, jadi harus kita nuangin. Dan kenapa kata Allah luangkanlah seluruh waktu, seolah-olah seluruh waktu itu ibadah. Ternyata memang benar, kita kalau mengikuti sunnahnya Rasul ya semua seluruh waktu jadi ibadah. Tidak mengganggu kita. Nggak mengganggu kita. Makan minum seperti biasanya. Salaman sama istri jadi pahala. Salaman sama teman jadi pahala. Ya alhamdulillah, setiap aktivitas ketika kita kaji, kita belajar apa yang Rasulullah amalkan, kita coba amalkan. Karena orang-orang yang udah telah sukses kan para sahabat, maka yang harus kita ikuti para sahabat. Para sahabat mencontohkan Rasulullah. Ya, insya Allah. Nah, omongannya sangat luar biasa.
sangat bertolak belakang dengan pendapat kemarin yang katanya sekarang malah menjadikan sahabat sebagai figur, sebagai sentral, karena mereka adalah orang-orang yang sudah sukses mencontoh Rasulullah, dan kita beritibar kepada sahabat-sahabat, beritibar kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan menunggu waktu luang untuk agama, luangkanlah waktu untuk agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tidak ciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah. Dan ibadah itu tidak mengurangi nilai kadar kita, fitrah kita kemanusiaan. Manusia harus makan, minum, tapi dalam rangka ibadah semuanya. Dan ingat tadi ada sebuah diskusi yang mungkin dalam redaksi yang berbeda, tapi tujuannya sama. Allah pernah berkata kepada dunia, wahai dunia, layanilah orang yang sibuk melayaniku. Wahai dunia, layani orang yang selalu sibuk melayaniku. Allah memerintahkan dunia untuk tunduk kepada orang yang selalu beribadah. Tapi sekali lagi, wahai dunia, siksalah orang yang selalu sibuk melayanimu. Jadi apa? Untuk orang yang mengejar dunia, Allah malah suruh buatlah dia capek, buatlah dia payah. Itu Allah yang berkata kepada dunia. Tapi kepada yang, wahai dunia, layanilah orang yang sibuk melayaniku. Wahai dunia, perbudaklah orang yang selalu sibuk melayanimu. Mungkin sejarahnya sama sebenarnya, kisahnya sama. Kalau kita meluangkan waktu untuk Allah, Allah akan berlapang dalam segala urusan. Yang akan dunia, semuanya Allah akan lapangkan kita dalam kebaikan. Alhamdulillah, luar biasa. Lagi saya berpesan juga kepada tim Iktibar dimanapun berada, dan para sahabat, mudah-mudahan senantiasa bisa mengambil hikmah. Kalau ada kekurangan, kegelapan, itulah dari kita semuanya. Dan lagi, kalau ada kelebihan semata-mata dari Allah. Khudh ma syafa' wadak makadar. Ambil yang baik, campakkan yang buruknya. Setiap kita sedang belajar menuju kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita dalam kebaikan. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.